Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu. Kita masih dengan tema yang sama, yaitu sabar itu ilmu tingkat tinggi. Kita juga masih dengan Ustadz Farhan dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukminun. Saya kasih sesi pertanyaan lagi, Bu. Boleh satu ibu lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzas. Gini Ustadz, terkadang kan dalam kehidupan sehari-hari itu kita kadang ada clash sama tetangga, kadang ada tidak suka sama teman gitu ya. Nah, untuk supaya tidak terjadi keributan, kita itu bilangnya sabar gitu ya. Diam. Jadi diam. Ada dia, kita cuek. Kita nggak peduli, bahkan kita anggap dia nggak ada gitu loh. Nah, padahal katanya dalam Islam 3 hari tidak bersapa, tidak bertegur sapa itu dosa. Nah, seperti apa hal yang kita lakukan ini gitu ya? Yang dianggap sabar, diam, tapi kita cuekin aja, udahlah masa bodoh, nggak peduli gitu ya. Nah, seperti apa itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum Bagaimana hukumnya Pak warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan al-muslim akhul muslim la yazlimuhu. Orang Islam dengan orang Islam lain itu kan bersaudara. Masing-masing jangan saling menyakiti, saling menzalimi. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Kita itu diibaratkan satu anggota tubuh. Kalau ada satu bagian yang sakit, yang lain akan merasa sakit. Seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Ada lem, ada bata, ada semen, ada coran, ada besi, ada kayu, ada atap, semua. Nah, terkait kalau ada kondisi mungkin kita clash, terkait ribut, yang penting niat kita tidak memutuskan silaturahim, bukan tidak peduli ya. Iya. Ya, kalaupun ketemu sekedar minimal assalamualaikum. Ya, sekalipun kita nggak suka, jawab waalaikumsalam. Ya, kan nggak rugi juga. Ya. Kan kita tidak selalu bertemu. Ya, siapa tahu di balik ketidaksukaan suatu saat kita butuh yang hanya dia yang bisa bantu. Nah, coba. Gara-gara tadi udah kadung CCDTB, Caca tidak tahu baik, ternyata malah butuh kan? Iya. Ini kayak teh kan? Hanya kita yang susah. Ya harusnya ya biasa saja. Kita tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Apalagi kita punya keinginan untuk sengaja memutuskan. Memang yang kalau memutuskan silaturahim itu yang akan diancam tidak akan masuk surga. La yadkhul jannata qati. Orang yang memutuskan silaturahim dia akan masuk surga. Sengaja memang ditegur nggak jawab, disapa nggak noleh, itu nggak boleh. Kalau sekalipun kita keles, pas ketemu biasa saja, bukan menganggap tidak ada, sekedarnya, secukupnya. Wajarnya. Karena dia itu ada, masa kita nggak ada? Lewat depan muka kita loh, iya kan? Ya kalaupun ketemu sekedar saja, ya itu yang sering salah kita menganggap sudah kita anggap nggak ada, cueknya. Kalau cuek juga salah. Karena tetap kita ini manusia sosial, makhluk yang butuh orang. Saat ini kita merasa nggak butuh dia. Satu saat boleh jadi kita butuh dia, dan sebaliknya. Maka kalau tadi biasa saja, ya saat kita butuhnya juga nggak masalah. Nah, makanya jangan sampai kebencian kita terhadap seorang membuat kita tidak fair. Ya, yang keles anak, ngapa sampai mak ke bak yang ribut? Kan nggak fair kita tuh. Atau bapak yang ribut ngajak istri, atau istri yang ribut ngajak anak. Bang, kalau udah sama main ke tanggoyo ngapa? Mama belagu ke maknya, yang belagu maknya ngajak anak, kan nggak fair dong. Anak dia punya dunianya, dia bisa main, akhirnya dilarang maknya karena maknya yang clash dengan maknya. Makanya sekalipun kita nggak suka, nggak benci terhadap sesuatu, jangan sampai menjadikan tidak fair, tidak berlaku adil. Ya habibaka haunan asa antakuna baghidaka yaumamma. Kalaupun kita suka, senang, ya sekedarnya. Boleh jadi sesaat yang kita senang, kita malah nggak suka. Wa baghidaka haunan ma asa antakuna habibaka yaumamma. Sekalipun benci ya sekedarnya juga. Jangan-jangan pas benci malah jadi cinta kan?
Nah, jadi Tapi sikap yang seperti itu juga sebenarnya sudah bisa dibilang sabar belum Pak Ustadz? Itu kita diam aja pura-pura nggak tahu, itu sudah termasuk sifat yang ya, sabar? menghindari mudarat boleh. Jadi kan daripada ribut kita menghindar. Ya, tapi ketika ketemu pas, ya sekedarnya juga. Jangan sampai tidak nganggap nggak ada sama sekali. Hantu yang nggak ada itu nggak kelihatan. Dia kan depan kita. Minimal assalamualaikum. Nggak apa-apa ketika dia salam kita jawab. Atau kita mendahului. Terlepas dia tidak mau jawab. Yang penting kitanya tidak punya keinginan, niat atau untuk tadi. Kita sudah bersabar dengan diam. Pas ketemu, ya sekedarnya. Jangan tidak salam. Lagian kalau kita salam kan dapat kebaikan. Doa yang kita ucapkan itu kembali kepada kita. Keselamatan, kesejahteraan semoga Allah berikan kepadamu. Dan untuk kita sebenarnya. Nah, maka tadi kadang emosi, namanya perempuan tuh depan emosi. Saking emosinya kan esmoni. Sampai ngalahkan es krim, emosinya itu. Meleleh-leleh. Gitu ya. Ya, jadi sewajarnya aja ya Bu ya, lebih baik daripada kita memutuskan tali silaturahmi tadi seperti itu Pak Ustadz ya. Itu malah lebih parah dosanya Pak Ustadz. Sampai kita nggak bisa, sekalipun orang mutus silaturahim ketika mati butuh orang kita. Iya. Justru kalau emang kita mutus silaturahim nanti ruginya ketika kita maaf meninggal nggak ada yang datang, siapa yang kasihan? Keluarga kan. Padahal dulu malah dibilang maaf pola untungnya mama lah mati gini tidak ada mak nolong mama coba. Kami juga tidak baca anak kami Nasaro kan. Anaknya tidak baca ngaji, tidak baca jadi imam, tidak baca doa. Tetangga tidak ada yang datang. Gara-gara kita tadi mutus silaturahim. Maka jangan sampai sekalipun keles, ya pelan-pelan lah memaafkan, meminta maaf. Kalaupun ketemu sekedarnya. Ya ampun loh dianggap tidak ada itu. Iya jelas Bu ya. Iya baik Pak Ustadz, mungkin sekarang kita masuk ke kesimpulan. Pak Ustadz bisa kasih kesimpulan sedikit untuk pemirsa juga untuk ibu-ibu yang ada di sini. Ya. Pemirsa TVRI Bengkulu, Ibu Majelis Ta'lim Al-Mu'minun, maka sabar itu juga bentuk etika kita kepada Allah. Ya, selain dia sifat mulia, karakter yang baik, itu juga bentuk etika kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu ketika menciptakan kita pasti punya tujuan. Misal di satu sisi Allah itu menjadikan kita, menciptakan kita agar bahagia. Kalau kita ini berkeluh kesah, galau gulana, berarti kita meremehkan Tuhan dong. Melecehkan Allah, seolah-olah hidup kita ini susah karena Allah. Allah itu menjadikan kita pasti membuat kita itu bahagia. Ya silakan diformat bagaimanapun caranya. Mesti sabar, banyak syukur, jangan buruk sangka. Kalau kita berkeluh kesah terus berarti kan kita meremehkan Allah. Seolah-olah hidup ini susah karena Allah. Ya kecil sekali, masa cuma untuk membuat kita bahagia Allah nggak bisa. Allah cuma pengen tengok kamu tuh mau nggak bahagia. Karena bahagia itu pilihan. Maka kata anak sekarang jangan lupa bahagia. Selain jangan lupa bersabar. Karena bahagia itu kita yang membuat. Kalau nengok orang terus sih kapan bahagia? Tengoklah kita. Ya. Biarlah orang tinggi kita pendek, penting kita bahagia. Biarlah orang kurus kita gemuk, penting bahagia. Ini nengok orang kurus kita menderita, rugilah. Dia ngasih makan kita tidak. Dia ngasih duit kita tidak. Akan begitu. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang sabar. Amin. Baik ya. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya dan juga waktunya pada hari ini Pak Ustadz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu-ibu juga makasih banyak Bu ya. Terutama untuk yang udah bertanya dan sudah hadir juga di sini. Terima kasih Bu ya. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, 1 jam sudah Mutiara Kolbu menemani kita pada sore hari ini dengan tema yaitu sabar itu adalah ilmu yang paling tinggi. Dan semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang sabar dan tetap menjaga kesabaran. Akhirnya saya Melian Tirna Asmara dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.